Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, sebagian warga negara memilih untuk menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, keberadaan pekerja migran juga menjadi penyumbang devisa bagi negara. Pada periode tahun 2020 sampai dengan semester 1 tahun 2022, tercatat pemerintah telah menerbitkan 248.247 penempatan pekerja migran. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelindungan PMI, baik sebelum penempatan maupun sesudah penempatan, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelindungan bagi PMI tahun anggaran 2020 sampai semester 1 tahun anggaran 2022. Pemeriksaan ini dilakukan pada 3 instansi yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengapresiasi beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi PMI, antara lain dengan adanya struktur organisasi yang mendukung perlindungan PMI, serta adanya pendampingan dan bantuan hukum bagi PMI yang mengalami masalah di luar negeri. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pelindungan PMI. Antara lain, Kemenlu belum sepenuhnya melaksanakan koordinasi terkait integrasi data antara Kemenlu, Kemenaker, BP2MI, dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Kemenlu juga belum memiliki pedoman dan sistem informasi yang terstandarisasi dalam menangani mitra usaha. Selain itu, perwakilan RI di negara tujuan belum dapat melaksanakan pendataan dan pendaftaran PMI selama bekerja di negara tujuan penempatan. Pada aspek pelindungan sebelum penempatan, BPK menilai Kemenaker belum mengatur mekanisme pelaporan BP2MI kepada Presiden dan belum mengatur pisah batas tugas kementerian dalam proses pelindungan PMI. Kemenaker juga belum menerbitkan ataupun memperbaharui peraturan-peraturan teknis yang mencakup pelindungan kepada PMI. Selain itu, pembentukan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI oleh BP2MI tidak dikoordinasikan dengan Kemenaker sebagai regulator dan juga pelaksana. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya mengenai pertukaran dan pemanfaatan data melalui sistem informasi yang terintegrasi. Selain itu, segera menerbitkan SOP terkait tata cara penanganan PMI oleh perwakilan RI di luar negeri. BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatur mekanisme teknis pelaporan pertanggungjawaban BP2MI kepada Presiden. Selanjutnya, berkoordinasi dengan Kepala BP2MI untuk mengatur lebih lanjut hubungan fungsional antara Kemenaker dengan BP2MI. Selain itu, menyusun dan menetapkan peraturan teknis terkait mitra usaha dan pemberi kerja, serta peraturan terkait pelindungan PMI. Kepada Kepala BP2MI, BPK merekomendasikan agar segera berkoordinasi dengan Kemenaker terkait kegiatan satuan tugas dan pemberdayaan PMI, serta mencabut seluruh regulasi terkait pemberdayaan PMI dan berkoordinasi dengan Kemenaker terkait kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PMI. Pemeriksaan ini merupakan upaya BPK untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, diantaranya adalah meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan pemeriksaan ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan upaya pelindungan PMI pada masa yang akan datang. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi www.bpk.go.id/ihps.